Laporan. Lanjutkan. Amanat. Selamat pagi. Asisten 1 dan Asisten 3 yang kami hormati, staf ahli bupati, pimpinan perangkat daerah, pejabat eselon 3, eselon 4, seluruh ASN dan pegawai honorer yang kami banggakan. Pagi hari ini kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan selalu memberikan perlindungan kepada kita dan memberikan kesehatan, dan juga memberi kesempatan kepada kita untuk pagi ini kita sudah ada di lingkungan kerja kita sekalian. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Pertama, bahwa 3 bulan pertama pemerintah daerah wajib menyusun laporan-laporan, dan ini sudah tanggal 13 untuk bulan 3, jadi tinggal 17 hari lagi kita selesai dengan bulan Maret, dan semua laporan kita harus sudah jadi. Laporan keuangan, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, satu lagi, laporan harta kekayaan pejabat negara bulan 3 juga. Jadi semua kita supaya mengerjakan hal-hal ini. Untuk laporan keuangan masih ada beberapa koreksi sebelum kita serahkan ke BPK, karena itu dalam waktu tidak lama akan ada tim dari Kementerian Dalam Negeri untuk membantu kita mengidentifikasi hal-hal yang belum sesuai supaya kita lakukan perbaikan. Nah, kalau mereka datang akan kami panggil. Untuk Lakip ada beberapa, untuk LPPD ada beberapa permintaan dokumen pencapaian kerja. Sebagian sebetulnya untuk pemenuhan Lakip. Jadi Lakip itu untuk menghitung kinerja kita, apa yang kita targetkan dikerjakan 2022 dan sesudah berakhir seberapa kita capai. Jadi kalau pun kita belum capai tetap harus dilaporkan. Kita pun tidak kerjakan, kita harus laporkan. Itu dievaluasi. Itu untuk Lakip dan LPPD. Jadi Lakip itu salah satu syarat juga untuk kita menyelesaikan LPPD. Kalau LPPD itu murni seperti raport dari bupati dan wakil bupati. Raport bupati. Kalau Lakip kinerja kita semua. Kinerja kita OPD, jadi di OPD sudah nangani apa, Satpol sudah berapa kali melakukan penertiban perda, dan berapa masyarakat kita yang masih melanggar aturan, dan sudah berapa yang sudah dilakukan pembinaan. Jadi begitu pola pikirnya. Kemudian Kespa sudah indikatornya, IKK-nya salah satu adalah tentang gangguan ketentraman, ada berapa kali palang, ada berapa kali konflik, laporkan. Satpol ada berapa kali kebakaran, kalau kebakaran diapakan. Kita kalau kebakaran baru sebagian besar baru bantu dalam doa kebakaran, karena mobil kebakaran belum ada. Minimal pasca kebakaran ada penanganan, itu penanggulangan bencana. Ada berapa kali orang hilang dan berapa kali pencarian, berapa hasilnya, itu untuk penanggulangan bencana. Kemarin di postingan ada perahu yang dilakukan pencarian dan ada orang hilang atau tidak ada yang hilang. Jadi semua laporan itu. Kalau pendidikan, berapa anak usia sekolah yang masih tidak sekolah, sudah berapa yang kita tangani tahun 2022. Kesehatan,
sudah berapa ibu hamil yang melahirkan di Vaskes, di fasilitas kesehatan. Sudah berapa yang ditangani dan berapa yang belum. Misalnya dari 100 ibu hamil, ternyata 50% masih lahiran di rumah. Kita itu tidak dibolehkan karena ada aturan mengatakan semua wajib lahir di fasilitas kesehatan. Itu diminta saya. Laporkan di Lakip dan jadi LPPD. Dan ini kita mesti kejar pimpinan LPPD. Ini dari kita dan oleh kita saja. Kalau LPPD karena belum masuk, asisten 1 kita sudah tanda tangan instruksi bupati yang mengatakan kalau nggak masuk, TPP-nya nggak bayar. Kita oke, tinggal ikut ya, supaya kita betul-betul lakukan. Karena hanya data-data seperti yang saya cerita tadi. Orang banyak orang dan harus lapor. Untuk 3 laporan itu beda-beda tipis saja. Laporan keuangan yang paling sering minta adalah Kementerian Keuangan karena nanti dia pakai untuk nyusun anggaran 2024. LPPD Kementerian Dalam Negeri karena untuk menilai apakah duit-duit, apakah program, apakah pejabatnya sudah menjalankan tugas sampai daerah itu sudah bisa menjalankan fungsi. Kalau Lakip Menpan, dia mau menilai kinerja kita sebagai perangkat daerah. Jadi semua ada tujuan-tujuannya. Nah itu kita serahkan. Kalau LHKPN berkaitan dengan kalau kita orang nonton kasus David dan siapa lagi? Mario David. Itu anaknya yang nakal. Kemudian ketahuan kalau bapaknya pejabat. Diperiksalah LHKPN bapaknya. Ketahuan bapaknya punya duit 43 miliar. Dicari tahulah dari mana duit bapaknya. Kita pegawai ada duit 43 miliar dari mana. Gitu. LHKPN tujuannya itu. Jadi kalau pejabat orang bisa lihat, kok bangun rumah. Tinggal orang tulis kalkulator. Gajinya berapa, tambah TPP, tambah duit-duit. Oh ternyata dia memang punya sawah. Itu masuk akal. Tapi kita akan ditelusuri laporan harta kekayaan pejabat negara. Nah, gimana mau menelusuri kalau kita tidak lapor? Tidak lapor lagi, KPK suruh kita tahan lagi TPP. Ya, jadi sudah ada 2 yang akan kemungkinan kita tahan TPP adalah tidak melapor Lakip dan LPPD dan LHKPN. LHKPN kita masih ada 84 pejabat. Kalau yang PNS wajib tetapi masih banyak toleransinya. Yang kita sudah daftarkan sebagai wajib adalah semua pejabat eselon 2, 3, 4, semua bendahara, semua PPTK, semua PPK. Itu wajib. Semua kepala sekolah, kepala puskesmas. Itu wajib, jadi yang pegang duit. Tapi di Mansel kita mewajibkan juga dengan semua ASN. Itu dilaporkan laporan harta kekayaan pejabat negara. Jadi sebetulnya kita banyak pekerjaannya, laporanlah yang paling banyak kita kerjakan. Karena itu kalau kita tidak membuat laporan agak kurang pas. Karena dari laporan itulah yang akan kita evaluasi. Supaya sekarang saja harusnya kita sudah tahap menyusun rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah 2024. Karena kita sudah ada lihat laporan keuangan kita, sudah lihat LPPD kita, sekalipun belum jadi Lakip kita. Oh masih banyak tadi anak usia sekolah yang belum sekolah. Apa program yang kita mau lakukan untuk itu? Kita mau pengadaan guru karena kadang-kadang sekolahnya tidak ada guru, jadi anak-anak ikut bapaknya. Mamanya bekas tinggal anaknya di sekolah, di jam sekolah, padahal kalau tidak ada gurunya berbahaya itu anak sekolah di sekolah. Makanya mamanya bawa. Makanya jam 1 ya. Nah, jam 1 Kepala Dinas Pendidikan ada Zoom meeting untuk pembahasan draft rancangan peraturan menteri tentang percepatan pengadaan guru di
provinsi di Papua, di seluruh Papua, dalam kerangka otsus. Yang saya ingat di masa lalu waktu kita mau terima formasi 2018, salah satu yang sebenarnya kita tidak bolehkan adalah merekrut hampir 50% SMA. Jadi kalau ingat yang sekarang PNS yang masih SMA, formasinya waktu itu tidak sampai 100. Tapi yang kita rekrut kemudian adalah hampir 500. Itu kita berargumennya begini, atau yang kita sampaikan adalah bahwa yang SMA ini pemerintah daerah akan naikkan status mereka karena waktu itu yang tidak terisi adalah guru, hampir sebagian besar guru, tidak ada formasi pendaftar. Kami bilang kami ambil SMA dulu dan mereka akan kita sekolahkan untuk jadi guru. Jadi yang masih formasi SMA bersiap kalau dibuka program itu mungkin akan masuk tugas belajar. Berikut juga mungkin yang honorer S1 pasti ada percepatan yang bisa kita bayangkan bahwa pasti ada percepatan akan mengupgrade. Jadi yang pendidikannya S1 dari berbagai pendidikan bisa kan ada program untuk meningkatkan kemampuan mereka supaya memenuhi syarat jadi guru. Pasti ini mungkin yang akan dibahas nanti. Kalau itu, maka yang lain harus bersiap agar kelangkaan guru kita bisa isi dengan mengoptimalkan yang ada di kita. Mengoptimalkan yang ada di kita yang pendidikannya misalnya S1 teknik atau apa, kan bisa ditambah pendidikannya supaya dia bisa mengajar, bisa jadi guru. Jadi, tapi harus ditambah ilmu pendidikannya. Yang SMA bisa jadi ikut tugas belajar supaya bersiap jadi guru. Ya, jadi supaya semua kita ambil dari kita. Yang sama sekali memang mungkin sulit, ya itulah yang akan kita datangkan dari tempat lain. Tetapi harus dioptimalkan dari kita semua. Karena kita banyak orang, tapi pekerjaan administrasi makin kecil. Maka pekerjaan teknis lah yang harus kita ambil. Pekerjaan teknis itu seperti guru, perawat, administrasi tetapi teknis juga, misalnya mengerjakan analisa jabatan itu sebenarnya memang betul-betul sudah ada hal teknis yang dia kerjakan. Sudah tidak ada lagi yang tidak jelas pekerjaan. Kalau tidak jelas pekerjaan, siapa juga bingung mau kerja apa. Karena memang kita juga tidak persis tahu. Yang berikut pagi ini kita sekalian yang ditugaskan secara khusus oleh Pak Bupati untuk mempercepat operasional rumah sakit Eliawaran ada yang kumpul lagi ya jam 10 karena kita cuma ada 30 hari. Stand 3 mungkin bisa buat tangan supaya kita evaluasi karena yang terlibat banyak. Ada BKD, ada PTSP, ada pendidik, ada kesehatan sendiri, ada PU, ada lingkungan, ada perhubungan, dan kita di sekretariat keuangan Bapeda. Dan itu semua kita terlibat di percepatan. Itu saja, terima kasih, selamat kerja, Tuhan memberkati kita sekalian. Selesai.